Pada bagian yang kedua, Jupensu akan secara khusus menceritakan tentang kehadiran seorang pendeta yang bernama Dangyang Nirate, atau sering juga disebut dengan Dangyang Dwijendra, dan yang lebih terkenal di Bali beliau bernama Pedanda Sakti Warlo. Beliau beristrikan 4 orang. Yang pertama yang dari Daha itu bernama Dyah Komala, kemudian yang dari Pesuruan bernama Dyah Sanggawati, yang dari Blangbangan istri beliau adalah adik Raja Blangbangan yang bernama Patni Keniten Saraswati, dan yang keempat adalah Gusti Ayu Mas Gumitir. Beliau adalah dari Mas Gianyar Bali. Perjalanan beliau adalah berawal dari Daha, Jawa Timur, kemudian terus ke Pasuruan, baru ke Blangbangan, baru masuk ke Bali melalui Puranca. Beliau ke Bali bersama istri dan anaknya dengan menggunakan perahu, namun di tengah laut perahu yang ditumpangi pecah karena tertimpa ombak yang keras di Selat Bali. Dalam kepanikan beliau mendapatkan mujizat, bertemu atau menemukan sebuah labu. Maka dengan bantuan labu itulah beliau sampai ke Bali, tepatnya di pantai Puranca Negara. Ya, setelah sampai di Bali beliau bersabda, kelak keturunan beliau tidak boleh untuk makan labu. Pertama kali beliau sampai di Bali, beliau melihat di sekelilingnya hutan. Beliau tidak tahu mana barat, mana timur. Akhirnya beliau memutuskan untuk menancapkan keris pusakanya yang bernama Ki Baru Jeriji, kemudian menancapkan tongkatnya yang bernama Ki Baru Rambat, dan memegang erat-erat permata kalpika yang berwarna mirah bang. Kemudian tiba-tiba suasana berubah dan datang seekor naga raksasa yang sangat besar dengan mulut yang menganga. Melihat pemandangan seperti itu, tanpa ragu beliau langsung masuk ke mulut naga tersebut, dan di dalamnya beliau melihat ternyata di dalam perut naga itu ada sebuah taman, kolam yang indah yang berisi bunga tunjung 3 warna, yang berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna hitam. Tanpa ragu beliau langsung memetik bunga-bunga tersebut, menyematkan di bagian tubuh beliau, dan setelah itu beliau keluar. Setelah keluar dari mulut naga itu, seluruh istri dan anaknya ketakutan, kabur, karena yang dilihat sudah bukan lagi beliau sebagai orang tuanya dengan tubuh yang besar penuh dengan bulu, sebentar berwarna merah, sebentar berwarna hitam. Jadi keganjilan itu membuat salah satu putri kesayangan beliau yang bernama Ida Swabawa lari entah kemana karena ketakutan. Dangyang Nirate pada waktu itu sangat sedih sekali dan terus mencari sampai kemana-mana, dan akhirnya sampailah pencarian beliau itu di satu pura yang namanya Pura Melanting, tempatnya di desa Pulaki. Tapi alangkah terkejutnya ketika putri beliau berkata bahwa beliau telah diperkosa. Dalam keputusasaan putri kesayangan beliau yang bernama Ida Swabawa itu, beliau akhirnya memohon satu ajian kepada ayahnya, satu ajian yang bisa menghilang. Beliau langsung memberikan satu ajian yang bernama ajian Maya Sandi, ajian yang apabila diucapkan di dalam hati perlahan-lahan akan menghilang tanpa bekas. Dan kemudian yang memperkosa itu pun akhirnya menghilang.
Akhirnya menjadilah yang di Bali dikatakan sebagai mayu-mayu. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tetapi beliau masih ada. Tempat menghilangnya putri beliau itu dibuatkan satu pura yang bernama Pura Melanting di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Dalam perjalanan selanjutnya, istri beliau yang bernama Patni Ketiten Saraswati juga tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan yang dilakukan oleh suaminya. Akhirnya beliau pun minta ajian kepada Dang Hyang Nirate, yaitu ajian Sumedang Geni. Setelah ajian itu diucapkan, istri beliau pun menghilang, dan tempat menghilangnya didirikan sebuah pura yang bernama Pura Pulaki di Kecamatan Grogak, Buleleng. Beberapa alasan anak dan istrinya minta ajian maya-maya tersebut karena mereka sudah payah mengikuti perjalanan beliau, dan juga mereka sudah tidak mau mengikuti ajaran baru orang tuanya yang didapatkan di Perancak Bali, yang selanjutnya juga dibuatkan Pura Purancak. Beliau salah seorang pendeta yang sangat sakti, namun prinsipnya masih melanjutkan ajaran para pendahulunya, yaitu Pukuturan yang bertumpu pada ajaran Trimurti. Setelah istirahat sebentar, kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan sampailah beliau di sebuah desa yang bernama Desa Gadingwani, yang sekarang tempatnya di Kayu Putih, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada saat itu Desa Gadingwani diperintah oleh seorang bendese yang bernama Gadingwani. Beliau terkenal karena menciptakan satu kidung yang bernama Kidung Ki Sebun Bangkung. Pada saat itu banyak rakyatnya mengalami sakit dan tak karuan, dan tak satu orang pun yang bisa mengobatinya. Mendengar laporan Ki Bendese Gadingwani, maka tergerak hati Dang Hyang Nirate untuk mengobati masyarakat di sana dan berhasil sembuh. Nah, mulai saat itulah Dang Hyang Nirate mendapat gelar sebagai Pedanda Sakti Waurau. Jadi sekali lagi, mulai saat itulah beliau mendapat gelar sebagai Pedanda Sakti Waurau. Sebenarnya banyak sekali kesaktian beliau. Di samping sebagai ahli pengobatan, beliau memiliki ajian yang bisa menghilang, bisa berdiri di atas air, menghidupkan yang sudah mati, dan lain-lain. Pendeta Sakti Waurau namanya sangat harum sampai terdengar di telinga raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Dalam Waturenggong. Raja pun penasaran ingin bertemu dengan beliau. Akhirnya raja mengirim utusan untuk bisa bertemu dengan Pedanda Sakti Waurau yang pada waktu itu sedang berada di Desa Mas Gianyar. Di sana beliau memberikan mantram yang namanya mantram penyusup bayu pada telaga yang ada di sana. Sampai saat ini telaga tersebut sangat baik untuk pengelukatan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Pura Bukit Payung di Desa Bualu. Di sana kering kerontang. Setelah beliau menancapkan payungnya, di sana tiba-tiba terjadi keajaiban, muncul air yang dapat diminum, yang selanjutnya sampai sekarang disebut dengan Pura Bukit Payung. Lanjut beliau melakukan perjalanan ke Pulau Serangan. Di sana beliau memusatkan pikiran. Di tempat memusatkan pikiran itu akhirnya dibangun sebuah pura yang bernama Pura Sakenan. Kemudian beliau kembali ke Renon, lanjut ke Pantai Timbul, lanjut ke Pura Air Jeruk, lanjut ke Pura Tugu. Di sana beliau memberi kancing pada jero mangkunya. Setelah itu beliau ke Samplangan. Nah, di sana beliau diberikan sebuah genta oleh seorang pengalu atau pedagang, yang selanjutnya genta tersebut dinamai dengan Genta Samprangan. Selama beliau melakukan perjalanan,
banyak diberikan makanan oleh warga yang kebetulan disinggahinya. Di setiap beliau akan makan, beliau tidak pernah lupa untuk berdoa sebagai ucapan syukur agar apa yang dimakan menjadi merte atau berkah. Nah, selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan diberikan sebuah kelapa muda oleh masyarakat di sana. Sehabis makan kelapa muda, pada malam harinya dari batok kelapa tersebut keluar sinar. Maka oleh masyarakat di sana dibangunlah sebuah pura yang bernama Pura Tengkulak. Terus berulang-ulang perjalanan beliau itu selalu memberikan keajaiban-keajaiban yang menjadikan nama pura-pura yang ada di Bali seperti saat ini. Kemudian pada perjalanan kedua, beliau ke Pojok Batu, yaitu di Kabupaten Buleleng. Di sana beliau duduk sebentar. Ketika sedang duduk di atas batu, tiba-tiba ada sebuah perahu nelayan yang terdampar, sementara nelayan yang ada di sampan tersebut sudah tak sadarkan diri selama berhari-hari. Dengan kesaktian beliau, nelayan itu disembuhkan dan akhirnya beliau mengabdi pada Pendeta Sakti Worauh dan mengantarkannya ke Karangbolong, Lombok. Pada suatu malam ada kejadian aneh di tempat batu yang beliau duduki di Pura Pojok Batu yang sekarang menjadi Pura Pojok Batu itu, di mana batu tersebut mengeluarkan sinar yang begitu besar. Karena itulah masyarakat setempat membangun sebuah pura yang bernama Pura Pojok Batu. Singkat cerita, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke Lombok. Tibalah beliau di Karangbolong. Di sana beliau mengajarkan agama Islam waktu telu. Sebutan beliau di sana adalah Tuan Semeru. Peseraman beliau di sana bernama Peseraman Suranadi dan kemudian disucikan jadi Pura Suranadi. Karena kekuatan batin beliau, di sana muncul empat mata air atau catur tirta, yaitu 1 tirta pengelukatan, 2 tirta pengetas, 3 tirta pembersih, dan 4 tirta racun. Kehebatan beliau cepat sekali terdengar oleh orang-orang yang ada di Lombok, bahkan sampai Raja Lombok pun mendengarnya, di mana pada waktu itu sebagai Raja Lombok adalah Raja Selaparang. Karena penasaran sang raja pun ingin bertemu beliau dan sampailah akhirnya bertemu di Labuan Haji Lombok. Di sana Raja Selaparang banyak sekali mendapatkan petuah-petuah tentang kebahagiaan hidup dari Tuan Semeru. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan lagi ke Sumbawa, sampailah beliau di kaki Gunung Tambora. Di sana beliau mengajarkan bagaimana cara melakukan pengobatan, termasuk mengusir hama yang pada waktu itu sedang melanda tanah pertanian masyarakat di sana. Setelah dari Sumbawa, beliau kembali lagi ke Gel-Gel untuk persiapan menuju Moksa. Sebelum beliau mengambil Moksa, beliau mengajarkan atau mendiksa 4 putra beliau, dikenal sebagai Sang Catur Brahmana. Di sana beliau memberikan petuah-petuah bagaimana menjadi seorang Brahmana. Yang pertama, seorang Brahmana tidak boleh pelit. Yang kedua, seorang Brahmana tidak boleh menyembunyikan ajaran, apalagi untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, seorang Brahmana tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Yang keempat, seorang Brahmana tidak boleh makan daging sapi. Yang kelima, seorang Brahmana tidak boleh makan daging babi. Dan yang keenam, seorang Brahmana tidak boleh melakukan sadripu atau 6 perbuatan yang tidak terpuji. Demikianlah sekilas tentang sejarah Pulau Bali. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, dan terima kasih. Salam Jupensu.